Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Memberi yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia layak terima pujian yang terbaik. Haleluya. Come on, sing with me. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, amin, lebih segala yang terbaik dalamku. Telah berkesudahan kekal selamanya. Come on, lift your hands and sing. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu di segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari sama-sama katakan kasih. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanya untukmu. One, two, three, go. Terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu.
terbaik. Let's keep praising His name. Sing it. Just like a tree that grows by the water, let the strong winds blow, I will not move. Just like a child secure in the love of a father, never letting go, I cling to you. In every situation, no room for fear and doubt. No matter what I'm facing, the song of my heart is ringing out. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain the song of my heart. Oh, 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 you're the song of my heart. Oh, oh, oh. When all is said and done and the storm is over, you are tried and true, you never change. No, no, no. When I'm sinking sand, you're a strong foundation. Everything else will fade, but you remain. Oh, in every situation, no room for fear and doubt. No matter what I'm facing, the song of my heart is ringing out. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain the song of my heart. Ooh, yeah, yeah. With every breath that I take, with every beat of my heart, God, I will sing to the world. Faithful you've been, faithful you are. With every breath that I take, with every beat of my heart, God, I will sing to the world. Faithful you've been, faithful you are. With every breath that I take, with every beat of my heart, God, I will sing to the world. Faithful you've been, faithful you are. With every breath that I take, with every beat of my heart, God, I will sing to the world. Faithful you've been, faithful you are. In every situation, no room for fear and doubt. No matter what I'm facing, the song of my heart is ringing out. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain the song of my heart. Oh, 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 you're the song of my
You'll always be the song of my heart, the God of my life, the one I adore and I worship, God. We love you. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all this. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I
ashamed. You are God, you are Lord, you are above all. Kiraramaya shinde. Fearless, fearless. With your presence and your love flows like a river. Fill us, Lord, fill us, Lord. In this place of worship, we bring our heart to you as a living sacrifice. We humble ourselves, humbly come to you. Oh,
Kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat Tuhan. Engkau menjamah hati kami dan kami merasakan hadirat Allah. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya sudah tidak sabar menyapa Anda di dalam hadirat Tuhan dan juga bersama-sama kembali beribadah secara online pada saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali bahwa CG tetap berjalan secara online. Saya mendorong Anda semuanya untuk tetap bergabung, tetap terkoneksi di dalam CG supaya kita dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan bagi Anda yang rindu berjoin atau rindu untuk tergabung di dalam CG, Anda dapat menghubungi kontak person yang ada di layar Anda. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, minggu depan adalah minggu persepuluhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya inilah saatnya kita memberikan persembahan. Bagi Anda yang ingin memberikannya, Anda dapat mentransfer kepada nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan inilah saatnya kita memberikan persembahan. Saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Kami mengecap semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan, kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga kami saat ini memberikan persembahan yang terbaik daripada Tuhan. Kami ingin memberikannya dengan sukacita ya Tuhan. Sucikan kuduskan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. The Lamb
to you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. Yara makashona ni arala hataka sikiti arala matahara mayuta shikala. Rina kara matahashiana namara matakayuta haramara. Saya ajak seluruh jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bangkit berdiri dan terus menyembah Dia beberapa saat ke depan ini. Rahataka shonana maratiana hadori lala. Hipukara mahashiana namaya raya rahasukona kayare yara yara laba. Hakataka shakutuku hamari alataka shirigara la diara la dagari arahani adugara laba. Aneki digara kiara rabara kiara rahara mahanya nukura mahalataka shikiti kare diara laba. Nukuri malatiana lamata hasyara rabalaka hanakayana nama-nama rana. Tuhan, inilah pujian, penyembahan yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Memberikan persembahan, biarkan harum di hadapan-Mu. Karena semua kebaikan-Mu tidak dapat dihitung banyaknya, besarnya. Dan kami tidak sanggup dan tidak tahu bagaimana mengembalikan kebaikan itu. Kecuali memuji, menyembah-Mu, menaikkan ucapan syukur, menyukakan hati-Mu. Dan membawa seluruh hidup kami kembali ke hadirat dan ke tangan-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami, inilah keluarga kami. Tuhan, Kau sangat baik, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Rihana kusyana kaya rahata kosyukumahana kana matahararia. Ramatakasyana Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dan lebih lagi. Biarkan Kau dapati hidup kami, makin minggu, makin bulan, makin tahun, makin mengasihi-Mu. Seperti hari ini, kami kembali ke dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Dan juga menjadi terang bagi jalan kami. Kami ingin puas dengan hidup ini untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Menggenapi seluruh rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kembali mendengar firman-Mu. Mendengar isi hati-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau mengurapi seluruh keluargaku, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan baik, Tuhan ajaib, penyertaan-Nya, kasih setia-Nya tak pernah berkesudahan. Dan membawa kita kembali berjumpa di dalam hadirat-Nya yang indah dan manis ini. Dan kembali juga mendengarkan isi hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini
saya ingin kita belajar bersama-sama dari sebuah perjalanan kehidupan seorang yang sebenarnya tidak masuk hitungan, tidak diperhitungkan, tetapi bisa diubahkan, dipakai sama Tuhan sedemikian rupa. Kalau kita mempelajari kehidupannya, maka kita juga akan berkata ini sebuah perjalanan yang mustahil. Tetapi ternyata menjadi sebuah kehidupan yang indah di dalam tangan Tuhan. Dan saya ingin kita belajar prinsip-prinsipnya sehingga ini pun akan berlaku di dalam setiap atau seluruh kehidupan kita, setiap masing-masing kita. Di dalam tangan Tuhan menjadi sebuah hidup yang begitu indah dipakainya dan orang-orang akan melihatnya dan terkagum-kagum. Seperti hari ini kita melihat kehidupan rasul ini yang namanya Paulus yang sebelumnya Saulus. Dan kita berkata, wow, di akhir hidupnya kenapa bisa jadi begitu dahsyat dan hebat. Dan saya percaya demikian pula hidup setiap kita di dalam tangan Tuhan. Judul khotbah saya adalah keilahiannya yang nyata di hidup kita. Judul khotbah saya adalah keilahiannya yang nyata di dalam hidup kita. Mari kita pelajari kehidupan Saulus yang berubah menjadi Paulus, dari seorang yang super benci kepada pengikut Kristus, tapi bisa menjadi seorang rasul yang sangat mencintai Tuhan dan justru memberikan hidupnya membawa kasih Kristus jauh dari Yerusalem, dari orang-orang Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita buka bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Oke, buka bersama dengan saya, buka Alkitab Anda. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, saya bacakan ya. Atau kita baca sama-sama deh. Orang-orang yang haus dan antusias akan firman, mari keluarkan suara terbaik Anda. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam kehidupan Saulus sebelum berubah menjadi Paulus? Nanti kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 yang ceritanya kurang lebih sama, tetapi itu adalah cerita yang keluar dari pengakuannya Paulus. Anda bisa baca semuanya, Anda akan lihat sejalan poin-poinnya. Oke? Tetapi kalau kita melihat kehidupannya Paulus, siapa Paulus? Paulus adalah bagi saya ketika baca ini, kehidupan seorang yang menggambarkan situasi yang sangat sempurna hari itu. Maksudnya sempurna itu bukan dia adalah orang sempurna, tetapi situasinya. Kenapa? Karena dia sedang bermaksud untuk pergi menangkap orang-orang Kristen pada zaman itu, pada zamannya, dengan sebuah kemarahan yang sangat besar, lalu mendapat sebuah restu dari imam besar, artinya sudah sah apa yang dia harus kerjakan. Dan dia ini bukanlah orang bodoh,
tapi merupakan orang yang sangat brilian, pandai, cerdik, bahkan tentang hukum-hukum Allah. Dia juga paham. Karena itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Saya bacakan untuk Anda semuanya. Ayat yang ketiga, Kisah Rasul 22. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Saya berkata ini adalah gambaran kondisi atau planning yang sempurna. Karena terjadi di situ dikerjakan oleh seorang Saulus yang pandai, bukan orang bodoh. Lalu dikerjakan dengan menggebu-gebu karena Kisah Rasul berkata sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk menangkap. Dan dia juga mendapat restu dari imam besar. Wah, ini kalau dilihat plannya sempurna. Sulit untuk digagalkan, sulit untuk dibelokkan. Karena kombinasi dari tiga itu, orang pandai, lalu hati membara, wah emosi betul-betul, benci banget, dan dapat restu atau kuasa dari imam besar. Sehingga dia pergi dengan kuasa. Tapi rekan-rekan sekalian, tahukah justru di dalam perjalanan itulah awal muasal hidup Saulus berubah menjadi Paulus, menjadi seorang yang awalnya benci, tidak layak sepertinya secara manusia untuk dipakai karena orang Kristen pun kita pun mungkin tidak mau dekat dengan orang begini karena dia menangkapi orang Kristen dan menganiaya. Tapi justru di dalam kasih Tuhan yang besar, hidup orang ini diubahkan. Saya kepengen belajar prinsipnya sehingga apapun keberadaan hidup kita bisa mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan seperti yang Paulus miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana hidup itu penuh dengan kemuliaannya, di mana hidup itu puas sekali, di mana hidup itu berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan itu dimulai dari inilah keilahian Allah, keilahiannya yang dinyatakan dalam hidup perjalanan hidup kita. Yang pertama, tulis baik-baik adalah divine intervention atau intervensi ilahi. Rekan-rekan sekalian, Tuhan itu peduli dengan hidup umatnya. Dia bukan Allah yang mengontrol kita, menjadikan kita seperti robot dan menjalani hidup ini semuanya dengan program. Dia mengasihi kita sebagai pribadi, sebagai individu yang berharga. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita juga punya kehendak bebas yang dihargai oleh Tuhan. Tidak dikontrolnya, tetapi dihargainya. Dan dari kehendak bebas itulah kita membuat keputusan demi keputusan demi keputusan. Nah, karena Tuhan mengasihi kita, Dia bukan Allah yang ingin mengontrol atau Allah yang sebaliknya ingin intervensi. Oke, aku memberikanmu kebebasan. Tetapi sebentar-sebentar Dia intervensi. Sebentar-sebentar Dia muncul, Dia belokkan, Dia atur, Dia tata kita. Lama-lama kita bukan jadi orang yang merdeka, tapi justru menjadi seorang yang terkungkung seperti robot begitu. Kalau begitu ya lebih baik dipasang program seperti robot. Tapi tidaklah demikian. Allah itu mengintervensi kehidupan seseorang bukan sebagai Allah yang mengontrol semuanya lalu kita menjalaninya dengan sangat kaku seperti robot. Dia mengasihi kita. Dia memberikan kehendak bebas untuk setiap kita menjalani hidup kita dan membuat keputusan terhadap hidup kita. Tetapi di dalam kasih-Nya pula lah Dia akan hadir di dalam hidup kita, dalam perjalanannya, sengaja menunjukkan kehendaknya
Yang saya katakan di dalam poin yang pertama adalah divine intervention. Intervensi ilahi. Yang oleh karena intervensi ilahi itu, hidupnya Saulus akhirnya berbalik dan berubah, bukan menyelesaikan apa yang menjadi rancangannya atau semua yang ada emosi di dalamnya, semua planning yang dia sudah sediakan, tapi justru berbalik, saya bisa katakan 180 derajat dari arah yang ke sana, membenci dan menangkap kehidupan orang-orang Kristen pada zaman itu, berubah 180 derajat, justru menjadi seorang yang percaya, cinta Tuhan, dipakai sama Tuhan, memenangkan dan membawa orang kembali kepada Kristus Yesus. Wow, ini adalah intervensi ilahi karena Dia mengasihi. Demikian juga sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kita bebas dengan keputusan kita. Tapi ketahuilah Allah itu mengasihi kita dan Dia akan menyatakan keilahiannya melalui intervensi di dalam rancangan-rancangan atau langkah kaki yang kita buat atau kita putuskan dalam hidup ini. Nah, lalu lihat di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan ketika Allah muncul dalam kehidupannya Saulus dalam bentuk cahaya, lalu Tuhan berbicara, apa yang terjadi? Alkitab berkata, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Oh, ternyata ketika intervensi Allah terjadi dalam kehidupannya Saulus, ada sesuatu efek yang dialami oleh Paulus. Dikatakan di sini dia menjadi tidak bisa melihat atau buta, dan selama 3 hari Tuhan izinkan dia juga tidak ada nafsu makan, tidak bisa minum, sehingga dikatakan di situ 3 hari dia buta, 3 hari dia tidak makan dan juga tidak minum. Saya pikir intervensi Allah tidaklah selalu bentuknya demikian. Oh, kalau Tuhan intervensi lalu kita nggak bisa lihat. Bukan. Tapi lewat peristiwa kehidupannya Saulus, Tuhan memberikan sebuah contoh dan berbicara dalam hidup kita. Ketika Paulus diintervensi sama Tuhan, tiba-tiba dia nggak bisa lihat dan dia tidak makan dan tidak minum. Apa yang Tuhan ingin katakan? Tuhan ingin sampaikan bahwa Paulus betul-betul dibawa dalam sebuah kondisi yang lemah, sehingga dari situasi itu dia menyerah total kepada intervensi Tuhan. Dia bukan hanya menyerah total, dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya atau strateginya lagi. Bayangkan seorang kepala pasukan yang hebat, yang gagah, yang berani, pergi dengan segala kuasa yang dia punya, tiba-tiba dia nggak bisa lihat. Lalu kemana mau pergi? Bahkan berdiri dan jalan pun dia harus dituntun. Dia tidak bisa lagi mengandalkan plannya, tidak bisa lagi mengandalkan kegagahannya, tidak lagi mengandalkan kekuatannya, kepandaiannya, nggak bisa. Dia saja tidak bisa membawa dirinya, menuntun dirinya jalan kemana saja dia juga tidak tahu. Dan bagaimana ketika, ketika semua pasukannya yang pergi ke arah yang ditunjuk oleh Paulus atau keputusan yang dibuat oleh Saulus, tiba-tiba semua mengikuti seorang pemimpin yang buta, yang tidak bisa melihat. Tentu semua pasukannya akan bingung, terus mau kemana? Saulus tidak bisa pimpin dirinya sendiri, lalu dia mau tuntun kita, terus gimana? Gitu. So ini keadaan yang benar-benar membawa Saulus untuk ada dalam situasi yang benar-benar berserah, gak bisa melihat, tidak makan dan minum, lemahlah secara fisiknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang Tuhan ingin katakan dalam keilahian yang dinyatakan dalam hidup kita bagian yang pertama ini, poin yang pertama ini. Ketika Dia mengintervensi kehidupan kita, bukan karena Dia mau mengatur dan mengekang kita, tapi Dia ingin membawa langkah kaki kita masuk ke dalam rencana yang sempurna bagi hidup kita. Yang terbaik yang Dia sudah sediakan.
Tetapi yang diperlukan dari respon kita adalah sebuah hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita atau plan kita. Karena ketika Tuhan intervensi, bisa aja intervensi itu membelok semua langkah kita. Seperti Saulus yang pergi dengan marah, pergi dengan emosi untuk menangkap orang Kristen. Ternyata Tuhan justru menyatakan kehendaknya dalam intervensi ilahi. Langkah pertama yang Tuhan nyatakan adalah Dia menyatakan dirinya di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang diperlukan adalah hati yang berserah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup dan perjalanan pengenalan saya akan Tuhan, saya mengalami banyak intervensi ilahi sifatnya. Di mana semua seolah-olah berubah dari apa yang saya rancangkan. Saya ingat sekali dalam proses pengenalan saya akan Tuhan. Satu kali saya berdoa, saya tuh bertobat, lalu saya menjadi pribadi yang sangat cinta Tuhan. Dan dalam cinta Tuhan itu saya sering ke gereja dan pelayanan, saya belajar musik. Lalu akhirnya bertumbuhlah kerinduan untuk memberikan hidup saya sepenuh waktu. Melayani Tuhan menjadi seorang pemain musik. Wah, mulia bukan? Mulia banget. Saya belajar semua alat musik autodidak. Saya buat keyboard dari triplek, lalu saya kasih hitam putihnya. Kemudian saya belajar C itu bagaimana, D minor itu bagaimana, F itu bagaimana. Dalam keterbatasan itu saya tetap belajar dengan triplek yang saya potong lalu saya gambar hitam putih. Saya belajar drum, lalu untuk meringankan tangan saya nggak bisa les atau bayar untuk les. Lalu saya buat satu botol minuman, saya isi pasir, saya tutup, lalu saya putar-putarkan pergelangan saya dengan pemikiran akan meringankan karena ini berat. Lalu nanti kalau pegang stick semuanya jadi ringan. Betulan, saudara. Saya kerjakan itu. Dan waktu saya waktu saya mau selesai SMA, melanjutkan kuliah, saya tulis surat ke semua duta besar yang memiliki perwakilan di Indonesia, negara-negara yang berbahasa Inggris. Tujuannya saya mau kuliah musik, saya mau cari beasiswa untuk sekolah musik. Saya nggak mau ada di Indonesia untuk sekolah musik sana. Menurut saya prospeknya di luar tentu jauh lebih menjanjikan. Lalu saya tulis surat, saya dapat balasan banyak. Sampai satu waktu saya dapat tawaran, Bapak Ibu Saudara. Ini seperti loh ya, ini seolah-olah loh ya, jawaban dari kerinduan hati saya. Kenapa? Karena saya ketemu dengan seorang pastor, lalu pastor itu berkata, Moro, mau nggak kamu pergi ke Los Angeles? Kita perlu pemain musik, kita perlu hamba Tuhan muda. Wow, saya ditawarin begitu. Lalu beliau berkata, nggak usah pusing soal tempat tinggal, kami sudah sediakan. Kamu perlu pikirkan visanya aja, kita urus. Ya, mau nggak? Saya berdoa untuk itu. Seolah-olah inilah jawaban dari kerinduan saya. Tapi tiba-tiba di tengah seolah-olah ini adalah jalan, Tuhan intervensi di dalam kehidupan saya. Tuhan pertemukan saya dengan Pastor Philip, lalu saya ceritakan apa yang menjadi rencana saya. Lalu Pastor Philip memberikan beberapa arahan. Yang akhirnya, Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan pastor itu. Saya berkata, Pastor, saya rasa saya masih harus ada di Indonesia. Dan akhirnya saya merintis gereja. Dan saya pikir saya akan membangun gereja itu sampai besar. Lalu tahun yang kelima, Tuhan kembali intervensi hidup saya. Tuhan kirim saya pergi ke Medan yang tidak dalam rencana saya. Karena saya tidak mau kembali ke Sumatera awalnya. Saya sudah betah di Jawa. Lalu dalam perjalanan pelayanan di Sumatera, ada intervensi ilahi yang membawa langkah kaki saya untuk ada dan berjumpa dengan Anda, keluarga saya di Singapura, bahkan di Southeast Asia, dan teman-teman hari ini dari beberapa negara yang bergabung di dalam ibadah online kita. Kok bisa begitu? Karena ada pernyataan ilahi, intervensi ilahi masuk di dalam hidup ini. Dan yang diperlukan seperti Paulus, berserah pada kehendaknya. Berserah kepada apa yang dia nyatakan. Berjalan kepada apa yang dia tunjukkan di dalam langkah kita. Bukan andalkan kekuatan kita. Seperti Saulus dibuat buta waktu itu. Dan lemah, tidak makan dan tidak minum. Tapi Tuhan bekerja selanjutnya. So yang pertama adalah divine intervention. Diperlukan hati yang berserah.
Yang kedua, Anda lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 14. Oke, buka bersama dengan saya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 14, ayat selanjutnya. Ya, kita baca ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia berkata, ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat, nih Saulus juga melihat, dapat penglihatan, bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jadi ternyata Tuhan berbicara kepada Ananias, lalu Tuhan juga berbicara kepada Saulus lewat mimpi. Lalu jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dan imam-imam dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Bentuk pernyataan ilahi yang kedua di dalam perjalanan hidup kita adalah, dengarkan, divine connection. Divine connection, koneksi ilahi. Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan Saulus, intervention, Tetapi Tuhan juga mengkonekkan Saulus dengan Ananias. Sebaliknya, Tuhan mengonekkan Ananias dan Saulus. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan yang buat Saulus kan dengan cahaya, lalu Saulus jadi tidak bisa melihat. Pertanyaan saya, Tuhan kan bisa buat Saulus melihat lagi langsung setelah itu. Tapi kenyataannya, untuk dia melihat, Tuhan harus kirim Ananias menumpangkan tangan. Ayo. Kan gak usah kirim Ananias, Tuhan bisa sembuhkan. Tapi kenapa Tuhan harus kirim Ananias untuk berjumpa dengan Saulus? Teman-teman sekalian, waktu Tuhan berbicara kepada Saulus, Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapa kamu Tuhan? Lalu aku Yesus yang kamu aniaya. Loh, Tuhan kan bisa bicara langsung kepada Saulus. Tetapi kenapa Tuhan berkata kepada Ananias, kamu jumpai dia dan doakan dia karena aku punya rencana atas hidupnya. Anda bisa temukan itu di dalam Kisah Rasul 22. Ketika Paulus berkata, menceritakan pengalamannya itu, dia berkata, aku mendapatkan panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memanggil aku untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dari mana? Dari pernyataan Ananias waktu mendoakan Saulus. Loh, kenapa bisa begitu? Teman-teman sekalian, keluargaku, rekan-rekan sekalian. Ketika Allah menyatakan keilahiannya di dalam hidup kita, Dia juga bukan hanya mengintervensi hidup kita, tetapi Dia juga mengkonekkan, menemukan kita, menjodohkan, mempertemukan satu orang dengan orang yang lain. Karena di dalam rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak mengerjakannya seorang diri. Pasti ada orang-orang lain yang dilibatkan untuk membangun hidup kita. Sebaliknya, ketika rencana Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan seseorang, maka tidak dikerjakan oleh sendiri orang itu, tapi Tuhan akan membukakan jalan untuk ada orang-orang atau hidupmu memiliki peran di dalamnya. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak hidup sendiri, bahwa Tuhan itu memberkati kita dengan orang-orang pula. Sehingga kenapa Tuhan pertemukan orang-orang itu? Saya tulis di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 poin. Di mana kenapa kok Tuhan itu mempertemukan koneksi ilahi? Tuhan buatkan rencananya, keilahiannya ditunjukkan dengan koneksi yang Dia buat dengan orang tertentu. Sehingga ini kok bisa ketemu dengan ini? Kok bisa kenal sama ini? Kok bisa ketemu dengan ini? Lalu tiba-tiba orang-orang ini sama-sama membangun sebuah rencana Tuhan di dalam kehidupanmu maupun di dalam kehidupan yang orang lain. Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya Saulus. Rencana Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan Ananias. Sekalipun Ananias juga bingung, kenapa kok orang ini Tuhan suruh aku ke sana? Bukankah bahaya Ananias memberikan respon di ayat yang ke-13? Aku dengar dari banyak orang, dia ini kelakuannya buruk terhadap orang Kristen. Jadi kalau aku pergi ke sana,
Nanti dia tahu aku Kristen, dia bisa tangkap saya. Dia bisa berlaku jahat terhadap saya. Lalu waduh, gimana ini? Tapi justru Tuhan mengirim Ananias untuk ketemu dengan Saulus. Karena ada rencana Tuhan terhadap hidupnya Saulus yang harus dinyatakan dan diselesaikan melalui Ananias. Sebaliknya, ada rencana Tuhan di dalam pemakaian Tuhan terhadap Ananias untuk melihat Injil diberitakan, untuk melihat kasih Yesus disampaikan. Lalu Tuhan berkata, harus ada Paulus, harus ada Saulus di dalamnya. Kamu pergi ke sana, lalu ketemu. Bagi Saulus juga gak gampang loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah Alkitab jelaskan bahwa dia pergi dalam kondisi yang berkobar-kobar marah. Lalu waktu ketemu dengan Tuhan mungkin dia gak berdaya. Ini cahaya, adi kodrati, ini ajaib nih. Ada Tuhan yang menyatakan dirinya. Tapi waktu dia ketemu dengan Ananias, bukankah dia benci dengan orang pengikut Kristus? Bukankah dia berkobar-kobar hatinya untuk menangkap? Tapi Tuhan mau sadarkan Saulus bahwa di dalam rencana Tuhan, Tuhan menyatakan kehadirannya, Tuhan menyatakan rencananya melalui koneksi yang dia buat. Kenapa demikian? Supaya semua kita mengerti bahwa kehadiran orang itu juga adalah berkat besar dalam perjalanan hidup kita. Kehadiran orang, salah satu berkat yang nyata yang Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita adalah mengirimkan orang-orang. Memberikan, makanya firman Tuhan berkata begini ya, barang siapa yang oleh karena namaku meninggalkan ladangnya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan keluarganya dan sebagainya, dia akan memperoleh 30 kali ganda. Artinya dia akan mendapatkan keluarga-keluarga yang baru. Dia akan mendapatkan orang-orang yang akan berdiri di sampingnya dengan penuh kasih. Karena berkat besar Tuhan, salah satunya adalah dengan mengirimkan orang-orang. Loh, saya hari ini ketika Tuhan intervensi hidup saya, kemudian membawa saya pergi dari Salatiga, lalu pergi ke Medan, lalu pergi ke Singapura. Lalu Anda tanya, Pastor Moro, apakah Pastor Moro diberkati? Yes, saya diberkati. Lalu apa ukurannya? Saya bisa ceritakan bagaimana saya merasa diberkati Tuhan. Karena kemanapun saya pergi, selalu Tuhan kirimkan orang-orang yang menjadi rekan, yang menjadi keluarga. Baik orang-orang ini menolong saya, atau orang-orang ini membentuk dan mendewasakan saya, atau orang-orang ini dikirim menjadi satu tim dengan saya. Seperti Anda hari ini ada bersama dengan saya. Banyak dari Anda bukan? Yang bersama-sama mengerjakan, Anda adalah berkat besar di dalam kehidupan saya. Sebaliknya, Anda juga bisa melihat ternyata ada banyak orang yang Tuhan kirimkan. Karena itu berkat besar. Itu adalah keilahian Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Dengan membukakan connection. Koneksi ilahi. Divine connection. Kenapa kok Tuhan kirim orang di dalam perjalanan hidup kita? Karena Tuhan mau pakai semua orang. Bukan hanya kita. Seperti yang tadi saya katakan. Di dalam rancangan Tuhan atas hidup saya, ada ruang untuk orang-orang tertentu melengkapinya. Termasuk hidup orang itu. Ada ruang bagi orang yang lain. Dan dari situ kita tidak boleh meremehkan satu dari antara orang-orang itu. Satu pun di antara orang tidak boleh diremehkan. Karena bahkan Paulus waktu ketemu dengan Ananias, bagi Paulus Ananias ini musuhnya. Karena dia pengikut Kristus. Tapi justru Tuhan kirim orang ini untuk melengkapi perjalanan Paulus. Untuk menyatakan keilahian Tuhan itu nyata dalam hidup Paulus. Dengan dikirimkan. Bagi Ananias, Saulus ini musuh. Karena nangkepi orang Kristen. Tuhan tunjukkan. Tidak boleh remehkan siapapun. Tidak boleh memandang rendah orang-orang tertentu. Kalau kita bisa memandang rendah orang tertentu, ukuran yang sama akan diukurkan ke hidup kita. Kita akan menjadi orang yang minder dalam kelompok orang-orang tertentu. Kenapa? Kalau kita bisa menilai orang itu rendah, kita bisa menilai orang yang tinggi. Dan waktu kita menilai orang itu tinggi, lalu kita lihat diri kita bisa minder. Sisi yang satu kita bisa sok, sisi yang satu kita bisa minder.
Alkitab mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Jangan remehkan satu dengan yang lain sehingga kemanapun kamu pergi, kamu mulia dan kamu tidak merendahkan atau menyombongkan dirimu. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan Tuhan sengaja kirimkan orang itu. Dan akhirnya teman-teman sekalian, yang diperlukan dalam situasi ini ketika Tuhan menyatakan koneksi-koneksi ilahi yang dibuka di dalam hidup ini. Katakanlah ya, apalah ya, baik itu dalam pelayanan, menggenapi visi, apakah itu dalam bisnis dan karir kita, pasti ada orang-orang yang Tuhan kirimkan. Connect. Tiba-tiba bisa sambung, lalu kemudian tiba-tiba bisa rasa dekat dengan orang ini, lalu pertolongan terjadi, buka jalan diberikan. Wow, kita semua terkagum-kagum. Bukankah ini Tuhan? Yes, Tuhan menyatakan keilahiannya. Melalui apa? Divine connection. Nah, yang diperlukan dalam situasi ini, kalau tadi ketika Allah intervensi, yang diperlukan adalah hati yang berserah. Yang kedua, hati yang diperbesar oleh Tuhan. Hati yang diperlebar untuk menerima bukan hanya rencananya, tapi untuk menerima orang-orang yang akan ditambahkan untuk membangun hidup kita, mengerjakan rencananya sampai selesai di dalam hidup ini. Makanya di dalam kehidupannya Paulus kan, di dalam kehidupannya Saulus, lalu terima Ananias, itu orang yang pertama yang dia benci, yang dia mau bunuh, yang dia mau tangkap, tapi menjadi penolongnya. Setelah itu Anda ketemu dia berjumpa dengan Barnabas, ada Priscilla, Aquila, ada Timotius, ada Titus, ada Epaphroditus, ada banyak sekali, ada Febe, ada Lydia, dan itu ditulis di dalam kitab Roma pasal 16. Ada banyak nama. Pada poin ini yang diperlukan adalah izinkan Tuhan melebarkan hatimu. Izinkan Tuhan memperbesar hatimu untuk melihat orang-orang yang berbeda, bahkan sepertinya musuh. Tapi ternyata diizinkan Tuhan untuk membangun kehidupanmu. Saya percaya kok, bahkan juga semua pemakaian Tuhan yang ada hari ini bagi regional kita atau pelayanan yang kita bangun, kan juga ada banyak orang di dalamnya. Dan dengan berbagai macam kelompok usia, background, latar belakang, pendidikan, budaya, suku di dalamnya, atau bangsa sekalipun. Tapi lihatlah kehadiran Allah dengan membukakan jalan terkonek. Gitu. Kita bisa terkonek dengan Thailand, kita bisa terkonek dengan India, kita bisa terkonek dengan Hong Kong, kita bisa terkonek dengan Filipina, dari Batam kita bisa terkonek dengan Tanjung Pinang, kita bisa terkonek dengan Tanjung Batu, dan sebagainya, terbuka koneksi. Dan itu adalah kehadiran Allah yang kita semua juga harus sadari dan berikan ruang untuk Dia besarkan hati kita. Oke? Sehingga banyak orang di sini. Karena banyak berkat. Karena orang atau manusia itu adalah berkat. Dan mereka semua masuk di hati ini. Karena ini diperlebar oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah divine purpose. Tujuan ilahi yang baru. Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Oke? Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Tuhan bicarakan rencananya Tuhan atas Paulus melalui Ananias. Oke, ada koneksi-koneksi ilahi yang dibuka. Akhirnya engkau menemukan yang namanya divine purpose. Tujuan ilahi di dalam hidupmu. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. 19. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Tuhan kirim Ananias datang, mencelikkan matanya yang buta, lalu kekuatan pemulihan terjadi terhadap fisiknya, tetapi lebih dari itu,
Tuhan menyatakan kehendak atau rencana ilahi di dalam hidup Saulus. Sehingga detik itu Saulus berubah, bukan hanya menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menjadi orang Kristen yang dulunya dia benci, tetapi arah hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda tanya apa pernyataan ilahi di dalam hidup kita, adalah yang ketiga, ketika dia menyatakan, dia tunjukkan kehendak atau tujuan ilahi di dalam hidup ini. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun, apa yang kita mau capai, bukan lagi hanya apa yang kita ingini atau egonya kita, atau bahkan kayak Saulus itu adalah amarahnya. Yang Tuhan mau Saulus capai bukanlah plannya yang perfect dengan pemikirannya yang pandai, hati yang marah, restu dari imam besar. Bukan itu. Sekalipun itu dia buat, Tuhan bisa hadir, intervensi, Tuhan bisa konekkan dengan Ananias, tapi Tuhan juga bisa menyatakan kehendaknya yang baru bahwa Saulus, kamu diciptakan, kamu dipanggil bukan untuk itu. Tapi ada rencanaku yang lebih besar, yaitu untuk memakaimu, memberitakan Injil, menjadi alatku untuk memberitakan sampai kepada bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan menyatakan kehendaknya, memberikan sebuah tujuan hidup yang baru, sebuah pencapaian yang bukan keinginan manusia belaka, tapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bisa jadi seperti mungkin yang kau impikan, sudah ada impresi ke sana, lalu kau mencapainya. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar apa yang bisa Anda ingin capai. Saya percaya kok Anda juga punya kerinduan untuk melihat keluarga Anda. Anda juga punya tujuan mempersiapkan masa depan anak-anak Anda, anak-anak kita, anak-anak saya persiapkan. Saya percaya Anda juga punya kerinduan untuk sukses di bisnis, di karir, melihat masa depan. Nah, tapi semua manusia juga punya kerinduan yang sama seperti itu. Tapi waktu kita mengizinkan keilahian Tuhan nyata dalam hidup ini, maka Tuhan akan membawa sebuah maksud yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih indah. Sehingga waktu kita membangun keluarga kita, bukan berdasarkan semata apa yang kita ingini, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang ingin dicapai bukan lagi apa hanya sekedar sukses yang kita mau raih. Tetapi di atas sukses itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan kesuksesan yang kita raih pun adalah kesuksesan yang sesuai dengan kehendaknya. Yang susah payah tidak menambahinya, tapi berkat Allah lah yang menjadikanmu kaya. Paulus berubah, dan di dalam intervensi, di dalam pernyataan keilahian yang poin yang ketiga ini, di mana Tuhan menyatakan tujuan ilahi, yang diperlukan dari hati kita adalah percaya. Karena tidak ada alasan yang lain. Karena ketika Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya, bahkan bisa jadi tidak ada alasan untuk kita bisa percaya. Tapi Alkitab berkata, tetaplah percaya. Sekalipun gak masuk di akal kita. Sekalipun sesuatu yang sulit. Atau bahkan mungkin rasanya tak sanggup, tak mampu. Bahkan ketika manusia menilainya sesuatu yang mustahil lah. Gitu. Tapi kalau itu Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, percaya. Yang tadi pertama hati berserah. Dan yang kedua hati diperlebar. Dan yang ketiga hati percaya. Dan Paulus berubah loh. Kalau dilihat tentu apa yang menjadi ujung karirnya Paulus adalah pembesar di negara. Karena dia dapat jabatan. Dia pemimpin yang sukses. Menangkapi orang Kristen. Dan karirnya menanjak. Dan dia mungkin ada di puncak pimpinan pada waktu itu. Baik itu di batalion tentara atau di pemerintahan. Dia menjadi orang hebat, tapi berubah hidupnya. Berubah hidupnya. Dia menjadi seorang yang menggenapi kehendak Allah, dan dia puas dengan itu. Dan apa yang menarik dari ini? Anda lihat, semua kita kan mau hidup bahagia, sukacita. Tapi jangan lupa, kita semuanya menjadi orang-orang yang puas di dalam hidup ini. Kenapa puas? Karena kita menggapai
apa yang Tuhan kehendaki. Baik di dalam karir, pelayanan, rumah tangga, hidup kita, bahkan anak cucu kita, semuanya menyelesaikan rencana Tuhan. Dan ini ayat menjadi ayat penutup apa yang Paulus tulis. Dan dari sini Anda semuanya tahu betapa sukacitanya dia menjalani hidupnya bukan dengan tujuannya yang lama, tapi dengan divine purpose, tujuan ilahi yang di-reveal, yang dinyatakan di dalam perjalanan hidupnya. Yaitu Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Dengan ini kita selesai, kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita baca ya, dengan antusias, dengan hati yang percaya untuk semua rencana Tuhan di dalam hidup ini. Ayat yang ke-8 mulai, mari kita baca. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Ku tanggalkan semuanya, apa yang ku mau capai, apa yang aku mau raih waktu aku ada di dalam jalanku. Semuanya sampah, semuanya rugi, cuma karena pengenalan Kristus. Begitu puas dan menyenangkan. 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Kerinduannya berubah. Bukan apa lagi yang dia ingin capai, tapi apa yang Tuhan ingin selesaikan dalam hidupnya. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Apa itu? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku pengen selesaikan panggilan itu. Aku pengen raih dan selesaikan panggilan itu. Tujuan yang Tuhan beri. Dari hari di mana aku bertobat. Dari hari di mana aku ketemu dengan Tuhan. Dari hari di mana Ananias menyampaikannya kepadaku. Bahwa kamu inilah tujuanmu yang baru. Inilah tujuan sorgawi. Inilah keilahian Allah yang dinyatakan dalam hidupmu. Dengan tujuan baru. Dan dia berkata, aku berlari-lari. Aku berlari-lari meninggalkan apa yang ada di belakang. Seolah-olah semua yang di belakang kayaknya indah ya. Wah, pejabat hebat, dia dielu-elukan orang, ditakuti. Begitu dia ngomong, orang pasti akan itu apa yang dia gak suka. Dia bisa hajar, dia bisa habiskan, dia bisa selesaikan semuanya. Lalu dia berkata, aku tinggalkanlah semua. Bagiku, aku mau menyelesaikan panggilan itu. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Dia akan singkapkan kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Apa yang kita bangun, apa yang kita yakini, apa yang kita terima, teruskanlah itu. Kata Paulus, sebuah kehidupan dari yang begitu bertolak belakang. Dari seorang yang bagi mata banyak orang hina kelakuannya, jahat di mata manusia. Tapi menjadi seorang hero, pahlawan iman, menjadi seorang rasul hamba Tuhan yang besar. Dipakai dengan begitu indah. Dimulai dari yang pertama, intervensi ilahi di dalam hidup ini. Yang kedua, dengan divine connection Tuhan bukakan. Dan yang ketiga, Tuhan menyatakan apa yang menjadi rencananya atau panggilan
hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tutup Alkitab Anda dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan sudah selesai. Oh, boleh berikan tepuk tangan buat firman Tuhan dimanapun Anda berada. Kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyembah dan berdoa bersama. Uramahsyakara mataharariyaralabata. Syikirina mataku rimalahata syakutamakarya ralamahata kasyararararaba. Rehanaku yenikana hanana marakaya rarabarabara kasyararabalahata hasikara. Unana kaya nahasunikara matakaya nanama. Haranaka sikite kararabarabara kasyakarararabarabara hataka. Tuhan, bukankah setiap hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan, karir, bisnis, pelayanan kami, bukankah anak-anak kami yang hari ini Tuhan percayakan semuanya juga ada di dalam isi hatimu? Bukankah semua juga kau cintai dan kau kasihi? Oleh karena itu ya Tuhan, aku berdoa untuk semua rekan-rekan kami semua yang mendengar firman-Mu. Yang pertama, kami buka hati kami, memberikan ruang, ada izin, ada ruang yang kami buka untuk Tuhan intervensi, untuk Tuhan menyatakan dirimu dengan menginterupsi atau mengintervensi semua rancangan-rancangan yang kami kerjakan, semua langkah yang kami ingin ambil, semua jalan yang kami ingin tempuh, baik itu ke kanan atau ke kiri keputusan yang kami buat. Tuhan, Engkau punya ruang ya Allah, Engkau mengasihi kami, dan biarkanlah rencanamu yang jadi di dalam kasih-Mu. Interupsilah, intervensilah ya Tuhan. Himakaryana hadakasyanukurahlataka yararakarariyarahatuh mahasikata. Baik kepada rekan-rekan yang akan membuat keputusan tentang masa depannya, baik itu soal studinya atau sekolah anak-anak kami, atau mungkin deal bisnis yang kami akan kerjakan, atau arah yang akan kami putuskan, kemana pekerjaan, kemana karir kami akan kami bawa dan kami bangun. Tuhan, kami bertanggung jawab atas hidup ini, kami akan buat rancangannya. Tetapi di atas itu semuanya ada ruang yang besar ya Tuhan bagi hidup kami, untuk Engkau bisa intervensi, untuk Engkau muncul di pertengahan jalannya. Ketika kami sedang membangunnya, Engkau melihat bahwa langkah kaki kami mungkin tidak tepat atau berbahaya atau keliru atau beresiko. Tuhan, masuklah ya Tuhan, interupsilah ya Tuhan, hadirlah ya Tuhan. Kami buka lebar-lebar hati kami untuk berserah kepadamu, untuk berserah kepadamu. Rana hasyoka mariana matahari dadiaralaba, sehingga Engkau dengan mudah pula membawa kaki kami kembali berjalan dalam kehendak-Mu. Bukan kekuatan kami, bukan pengalaman kami, bukan rancangan kami yang kami andalkan. Biarkan di hadapan-Mu kami seperti buta dan tidak lagi kuat dengan kekuatan, karena bukan kekuatan kami yang kami andalkan. Tuhan, silakan, hati kami siap ya Tuhan. Yang kedua, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Aku percaya ada rencana Tuhan yang digenapi di dalam hidup kami. Bukan karena kami usahakan sendiri, tetapi ada ruang untuk orang-orang lain yang Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan membuat koneksi ilahi. Tuhan pertemukan, Tuhan bukakan. Bahkan perhatikan teman-teman sekalian, bahkan ada orang-orang yang Anda abaikan atau Anda tidak perhitungkan. Sebenarnya itu adalah orang yang dikirim oleh Tuhan untuk terkonek dengan Anda, sehingga ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin nyatakan. Seperti Tuhan Saulus diberikan Ananias, sebaliknya Ananias diberikan Saulus. Mereka juga adalah orang-orang yang berseberangan, bukan? Tetapi di dalam kasih dan rancangan Tuhan, Tuhan mempertemukan, Tuhan membukakan jalan. Jangan remehkan, jangan rendahkan, hargai semua orang. Karena di dalam orang-orang yang Tuhan kirim itu berkat bagi hidup Anda. Dan rencana Tuhan digenapi melalui mereka di dalam hidupmu, ataupun di dalam hidup mereka melalui hidup
Anda sekalian. Murana hata kasyonono marah hati anana marah. Himakani anana marah marah. Besarkan setiap hati kami ya Tuhan. Perlebar hati kami untuk mengasihi, untuk menerima, untuk menghargai. Rehanana kosi merekala diarah hanukuna malakara diarara. Homakaseke bekara diarah kaya rara batakara rabara diarah hanakaya nana niura lama harakare. Hirakato haseka makana nana mana 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 karama. Unakana mana. Untuk beberapa Anda rehana itu demalama ya Tuhan. Dengarkan baik-baik. Firman ini akan diteguhkan di dalam hidupmu, akan nyata. Bahkan dengarkan, Anda, karir Anda, pekerjaan Anda atau bisnis Anda justru akan dipromosikan oleh Tuhan, bukan karena orang itu menilai kinerjamu. Tentu kinerjamu harus baik atau apa yang kau kerjakan bertanggung jawab. Tapi justru ada orang yang kenal dengan Anda dan orang ini dipakai sama Tuhan untuk mengkonekkan Anda dengan promosi yang disediakan Tuhan bagi hidupmu. Dan waktu engkau melihat itu, engkau menyadari, kok bisa ya? Kok bisa ketemu dengan orang ini? Ternyata bukan karena orang itu melihat dan mengenal pekerjaanmu, tapi ada koneksi-koneksi yang dibukakan oleh Tuhan melalui orang-orang tertentu. Kita tidak mengandalkan manusia. Kita mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan bisa hadir dalam kedaulatannya, menyatakan dirinya, mengangkat kita, memberkati kita, melihat mimpi kita jadi kenyataan dengan mengirimkan Ananias. Sekalipun Tuhan bisa langsung menyembuhkan Paulus dan berbicara pada Paulus, tapi tetap ada Ananias ditaruhkan. Haranaku shikamana kadiana lama hati arala haradia. Uramaka shikibekara diarala baharaka syamara malana karana mararea. Urakatiana namana marakaya rala mataharaya rala bataka syukura batakarara. Hitakaya rana mana. Dan yang ketiga, percayalah, bawalah hatimu untuk percaya kepada tujuan ilahi yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Selesaikanlah semuanya, nikmatilah, puaslah, bahagialah, bersukacitalah. Seperti Paulus menyelesaikan hidupnya, mengejar apa yang menjadi panggilan sorgawi di dalam kehidupannya. Bisa berubah, bisa berbalik 180 derajat dari apa yang kamu plankan. Percayalah. Bisa jadi apa yang seperti kamu rancangkan, tapi ada yang jauh lebih besar dan indah. Karena Tuhan sempurna dan merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Firman hamba-Mu sudah selesai menyampaikan, tapi Roh Kudus terus akan beracara kepada umat-Mu. Bahkan setiap pribadi lepas pribadi secara spesifik. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat di dalam akhir ibadah kita hari ini. Terimalah semua berkat yang baik yang disediakan oleh Allah, yang disediakan oleh sorga hari ini, besok, seminggu, sebulan, bahkan terus dalam panggilan Tuhan yang mulia. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan memberkati, Tuhan menyertaimu, Tuhan membawamu naik tinggi untuk menggenapi seluruh kehendak-Nya. Dan semua berkat bukan hanya bagi hidup kita, tapi akan terus mengalir sampai kepada anak cucu kita. Anak cucu orang benar, anak cucu kita tidak akan meminta-minta, karena berkat ini sampai pula pada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami terima semua berkat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Anda semuanya. God bless you.